Nah, Gitu ya. masalahnya di rumah Nabi. Gimana? Iya. Karena Nabi juga Rumah pasti Nabi, bertetangga kan? masalahnya enak tetangganya, istri-istri, sahabat. Tapi kan ini kan tetangga yang dekat ya, tapi Iya. kan yang kanan kiri yang agak 40 rumah ke samping kanan kiri, dan apalagi waktu di Mekah, di Madinah. Nah, ini menarik kisahnya. Gimana nih, King? Oh, Masya Allah, Ustaz. 30 hari di rumah Nabi kita bahas ini. Ini nggak pernah ada di tayangan manapun. Pada saat itu ada Abu Sufyan, Hmm. tapi nggak kesebut, Ustaz. Dan Muawiyah sebelahnya. Padahal ada di situ. Ada di situ. Karena ketika Rasul menunjuk satu persatu, Abu Sufyan pegang kepala Muawiyah, dijatuhkan ke bawah, Supaya nggak ditunjuk. lalu dia merunduk. Ditanya sama Muawiyah, kenapa ya? Iya. Muhammad sedang nyumpahin orang. Kalau Muhammad nyumpahin orang nggak mungkin meleset. Datang ke rumah, ini pelajaran bagi kita. Mungkin tipe ayah yang seperti ini dulu default di 90-an. Iya, betul. Jadi pelajaran bagi kita, Rasul tidak pernah meledak di dalam rumahnya dengan tekanan seperti itu. Kenapa? Khadijahnya tahu harus ngelakuin apa, Rasul tahu harus ngelakuin apa. Dan itu menjadi rahasia yang tidak pernah dibicarakan di dalam sirah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita dianugerahkan Ramadan ya. Mudah-mudahan setiap detik-detiknya tidak terlewatkan ya, karena setiap detik Ramadan itu mahal dan tidak bisa diulang, tidak bisa digantikan. Bahkan orang-orang yang sudah wafat itu mereka minta kalau boleh hidup Ramadan hanya 1 malam aja, karena saking pinginnya kembali ke dunia ya. Dan kita hari ini 30 hari di rumah Nabi bersama King Sifrun. Dan hari ini kita pingin banget nyentuh hal yang saya yakin teman-teman ngerasain, karena saya juga ngerasain. Malam pribadi ya. Pengalaman pribadi. Oh ya kan, kita bayangkan ya, kita ada 9 kali kontrakan rumah pindah-pindah. Iya. Sampai sekarang masih kontrak. Iya betul. Itu rumah yang kita tempati masih ngontrak. Kami sudah 21 tahun nikah masih hobi ngontrak. Hobi. Oh. Karena sesungguhnya di dunia ini kita juga ngontrak. Iya sih. Punya rumah juga kita ngontrak sebenarnya. Benar. Toh juga buat apa ya. Nah, jadi yang namanya punya rumah bertetangga ada 9 kali pindah, 9 karakter tetangga, kanan, belakang, depan, samping. Iya. Lebih dari 9 jatuhnya ya. 9. Kita pernah ketemu tetangga yang udah kayak saudara. Banget. Bukan cuma dititipin rumah tapi juga dititipin anak. Iya kan? Terus tapi kita juga pernah ketemu tetangga yang nyebelin banget. Toksik. Toksik. Nah, toksik, parkir suka-suka. Udah tahu punya parkiran 1, mobil 3. Iya, dia parkirnya ke kanan, ke depan, ke belakang. Akhirnya orang nggak bisa masuk gitu loh. Makanya betul. kadang-kadang Abi bingung, di Jepang itu 1 mobil, ya 1 parkiran. Mau beli mobil kedua, nggak boleh sama negaranya. Syaratnya. Karena parkirannya nggak ada. Iya. Jadi ngejaga supaya nggak ngeganggu orang lain. Nah, hari ini tuh kita mau bahas. Itu baru soal parkiran, belum soal yang lain lagi. Misalnya kalau kayak di tebing ya, di Medan tebing gitu. tinggi. Orang biasanya ngidupin musik itu kenceng banget suaranya. Sampai satu kelurahan Kita dengar nggak bisa semuanya. nggak bisa Benar. tidur, Iya, apalagi itu. malam tahun baru, malam lebaran, ya Allah, dan itu kuat-kuatan sound system. Atau yang kalau lagi ada hajatan makan badan jalan. Iya, tuh kan sering kan? Banyak banget yang Itu lain lagi. tinggal aku tetangga. Gitu Nah, ya. masalahnya di rumah Nabi. Gimana? Iya. Karena Nabi juga Rumah pasti Nabi, bertetangga kan? masalahnya enak tetangganya, istri-istri, sahabat. Tapi kan ini kan tetangga yang dekat ya, tapi Iya. kan yang kanan kiri yang agak 40 rumah ke samping kanan kiri, dan apalagi waktu di Mekah, di Madinah. Nah, ini menarik kisahnya. Gimana nih, King? Oh, Masya Allah, Ustaz. 30 hari di rumah Nabi kita bahas ini. Ini nggak pernah ada di tayangan manapun. Dan narasumbernya spesial. Apakah Nabi punya tetangga yang toksik? Terus kalau iya, gimana cara Nabi nge-treatment tetangganya ini supaya jadi tetangga yang soleh gitu? Ya. Gimana King? Oke. Kalau kita ngomongin Madinah ya, Bismillah, Ustaz ya. Mungkin tetangga Nabi agak sangat minim sekali yang toksik. Tapi kalau ngomongin Mekah, toksik semua. Hampir bisa dikatakan toksik semua. Karena beliau tinggal sama Ummu Khadijah, Ibunda Khadijah itu tinggal di kawasan yang bisa kita bilang elit. Kawasan elit. Elit itu ketika antum berbeda, tentu saja konsekuensinya nggak sederhana, Ustaz. Nggak sederhana. Karena tetangganya bos ya. Karena tetangganya bos. Watak bos itu adalah watak mimpin. Dan Khadijah itu sudahlah dia tinggal di kawasan bos, dan dia perempuan hidup di budaya patriarki. Jadi bos perempuan itu ya cuman Khadijah.
Karena Khadijah itu memang menjadi orang yang kaya by accident, Ustaz. Beliau warisan dari ayahnya dan 2 suaminya. Jadi tidak ada pilihan menerima warisan itu selain Khadijah. Jadi Khadijah nampung itu semua, dan hebatnya Apa rahasianya supaya bisa kaya by accident? Saya pingin by accident. Jadi nggak pernah kerja. Nikahin janda kali ya. Boleh dimulai duluan dari King. Mami, by accident enak banget, nggak ikhtiar tapi kaya. Itu Udah kaya waduh, kaya hati aja lah. Udah kaya. Jadi gitu ya. Itu donatur tolong ya. Jadi gitu ya, dari suami dan dari keluarga terah bapak ya. Betul, apalagi kalau kita lihat budayanya di Mekah sangat patriarkis kan. Iya. Ya kan. Udahlah perempuan, dia megang bisnis, itu sudah menjadi anomali, dan dia tinggal di kawasan elit dengan gaya hidup ibunda kita itu tidak glamor, tidak ngikutin circle-nya, tidak ngikutin kebiasaan circle, dan beliau kemudian mengubah arah kehidupannya setelah Rasul menerima wahyu. Maka tentu gap-nya itu banyak sekali, Ustaz. Beliau head to head dengan Ummu Jamil secara perempuannya, nabinya head to head dengan Abu Lahab, dan mungkin ada kasus yang sangat menarik bagi saya ketika beliau berinteraksi dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth misalkan. Uqbah bin Abi Mu'ayth itu juga kalangan elit. Beliau dekatlah ke rumah Rasulullah, dan beliau tahu kan keluarga setelah kita membina keluarga di tempat lain adalah tetangga kita. Uqbah itu tahu akhlaknya Rasul. Uqbah itu ngerti. Sampai satu ketika Uqbah punya hajatan, ngundang Nabi tapi ngundang Abu Jahal juga. Ngundang 2 circle. Ya, ini biasanya kita menjadi pelajaran buat kita yang tidak punya prinsip tapi pengen ngelangkul semua kalangan. Ini pelajaran berharga. Apa tuh? Uqbah pengen damai semuanya, diundang di rumahnya semuanya, Ustaz. Hingga sampai satu ketika Abu Jahal datang dulu, kemudian Rasulullah datang. Abu Jahal nanya, kenapa lu ngundang dia? Kenapa lu ngundang dia? Lah, gue pengen acaranya semua kalangan, Niatnya baik, Ustaz. Kita bisa memahami itu. Baik. Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Nah, tapi kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth ini ditanting sama Abu Jahal. Lu pilih dia apa gua? Gitu ya. Gitu, Ustaz. Kalau lu pilih dia, gue nggak mau temenan lagi. Makanya ini bukan sekedar pertemanan, Ustaz. Di situ kalau bahasanya sekarang, bahasa kerennya nih, sekarang kan lagi rame Tan Malaka. Ada dialektika materialisme di situ. Ada konsekuensi. Bahwasanya dia tidak akan punya dagangan lagi, tidak akan punya proyek lagi, dia tidak akan punya circle lagi yang membuat perputaran uangnya itu lebih terjaga. Boikot ya. Terboikot lah sama Abu Jahal. Lu kalau sama Muhammad ya di sana. Terus Uqbah bilang gue sama lu. Buktinya apa? Sampai begitu. Iya dong, masa cuma om dong. Akhirnya Uqbah datang ke depan Nabi diludahi. Saking komitmen bahwa aku temanmu loh gitu ya. Iya. Diludahin, padahal diundang. Wah, ini baru dengar saya. Nabi diludahi. Tapi bukan kisah yang diludahin di pasar ini yang sering viral ya, beda lagi nih Uqbah. Akhirnya karena sudah ada cacat secara sosial saat Uqbah, dijadikan mainan sama Abu Jahal. Tuh Muhammad, lu kalau beneran di sini enggak? Coba. Nah, jadi gangguan-gangguan kepada Rasul itu banyak dilakukan oleh Uqbah yang hatinya sebenarnya orang tahu ini Muhammad orang baik. Cuman karena ada dialektika materialisme tadi, ketakutan terhadap ekonomi itu. Maka Uqbah melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada Rasul. Beliau ya dilempari debu, beliau ya ketika sholat dikasih tali, kemudian ketika rukuk kecekik. Ketika Uqbah itu kerjaannya. Itu Uqbah, Uqbah. Jadi kalau kita ada tongkrongan biasanya kan ada jongosnya itu loh, jongos itu orang yang lemah, orang yang punya cacat biasanya, punya rahasia yang kalau dibongkar
takut gitu loh. Iya. Nah, Uqbah jadi jongos secara seketika, Ustaz. Nah, termasuk di peristiwa ketika Rasul sholat, Ibunda Khadijah sudah wafat, sehingga pendampingnya itu adalah Fatimah. Beliau sholat, buktikan coba, diambil perut, isi perut unta ya kotorannya ya. yang kita kalau pernah Baunya bantu-bantu luar biasa. saat kita pernah bantu-bantu kurban, pecah nggak sengaja itu kan sereng. Belum pecah aja udah bau. Udah bau. Dan Apa unta itu lebih bau daripada Iya. kambing dan sapi, Iya. Ustaz. Unta itu lebih bau. Pecah, dipecahkan di atas Rasul ketika beliau ruku. Rasul lama sujudnya. Sampai kemudian beliau mendengar ada Fatimah yang nangis. Iya. Kalian apakan ayahku Iya. ini? Fatimah masih kecil, Ustaz. Fatimah masih umur sekitar 6 atau 7 tahunan. Kalian apakan ini? Kemudian Rasul bangun, selesaikan sholatnya. Dan Rasul kemudian tunjuk satu persatu orang-orang itu dan berdoa kepada Allah. Karena beliau nggak tega melihat Fatimah. Dan semua yang ditunjuk sama Rasul mati di medan Badar, Ustaz. Mati perang Badar. Habis di perang Badar semuanya. Uqbah bin Rabi'ah, kemudian Uqbah bin Mu'id tadi, kemudian ada Abu Jahal. Abu Jahal juga ya. Ada satu kasus fragmen yang saya menarik, dapat insight dari sebuah bacaan, Ustaz. Pada saat itu ada Abu Sufyan, tapi nggak kesebut, Ustaz. Dan Muawiyah sebelahnya. Padahal ada di situ. Ada di situ. Karena ketika Rasul menunjuk satu persatu, Abu Sufyan pegang kepala Muawiyah, dijatuhkan ke bawah. Supaya nggak ditunjuk. Lalu dia merunduk. Ditanya sama Muawiyah, kenapa ya? Ayah. Muhammad sedang nyumpain orang. Kalau Muhammad nyumpain orang nggak mungkin meleset. Jadi orang-orang ini sebenarnya udah tahu ada kebenaran di situ. Kadang-kala penghalang terbesar kita bukan dakwah ini benar atau salah, Ustaz. Tapi dakwah ini secara nominal menguntungkan atau tidak. Ada pertukaran apa, valuasinya apa di dalam dakwah. Yang memang sekarang kita berdakwah di tetangga. Kenapa kok tetangga ini nggak bisa nerima kita? Kadang-kala bukan sekedar soal akhlak kita. Valuasi ke tetangga apa? Kita ngasih pertukaran apa? Itu satu. Dan kalau kita melihat karakter Nabi, Rasul itu kan sangat lapang dada, menjadikan rumah sebagai tempat pulang. Yang kebanyakan orang-orang sekarang, mungkin kita sebagai kepala keluarga pernah ngerasain saat mumet di tempat dakwah, mumet di tempat kerja, dicurhatin orang, kebawa ke rumah. Kebawa ke rumah. Bawa sampah. Bawa sampah. Saya itu punya ayah, yang ayah saya kepala sekolah SLB, Ustaz. Terkenal sebagai orang yang sabar. Saya anaknya ngelihat bapakku nggak sabar. Pada saat bapakku nggak sabar. Tapi ketika saya dewasa, oh seberat itu jadi bapak saya. Kakak saya mau ngelamar guru aja gagal. Karena anak-anak, ya SD sih, tapi usianya 20 tahunan, 15 tahun, tiba-tiba mencer, dicebokin. Bapak saya ngelakuin itu, dan ketika di rumah, ya dia ketika keganggu sedikit, mungkin sensitivitasnya tertinggi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke rumah. Ini pelajaran bagi kita. Mungkin tipe ayah yang seperti ini dulu default dari 90-an. Iya, betul. Jadi pelajaran bagi kita, Rasul itu tidak pernah meledak di dalam rumahnya dengan tekanan seperti itu. Kenapa? Khadijahnya tahu harus ngelakuin apa, Rasul tahu harus ngelakuin apa. Dan itu menjadi rahasia yang tidak pernah dibicarakan di dalam sirah, Ustaz. Baru melejit, saya tertarik sama bukunya Dr. Andreas, Ustaz. Seorang pria yang cuci piring di rumah. Nah, cuci piring di rumah ternyata itu menghadirkan awareness untuk ke emotional buffering seseorang tuh. Dulu saya cuci piring, saya belanja, saya masak juga, saya nyuci juga. Iya, karena waktu itu Bapak masih nganggur sih. Dulu saya pengangguran. Sekarang udah lama juga. Jadi nggak punya pilihan. Sekarang saya punya asisten, ada Sajat, ada Alim. Jadi mereka nyuci. Dan itu mungkin, Ustaz, kalau kita bertetangga, kita kan pasti punya dongkol-dongkolnya ya. Iya. Syarat pertama yang paling utama mungkin ya, salah satu yang paling utama saya berpikir wal afina anin nas. Mungkin itulah yang kenapa saya itu ketika kecil di rumah-rumah Jawa kan setiap rumah ada gapuranya ya. Ada gapura. Isi gapura biasanya 40 rumah, 40 kakak. Dan gapura itu kenapa kok 40?
Oh, karena merujuk kepada surat Ghafur nomor 40. Dan nanti akan diisyaratkan oleh para ulama, kita berinteraksi dengan tetangga 40 radius 40 rumah. Ada yang bilang 40 depan, 40 belakang, kanan kiri. Ada yang bilang radius 40 rumah. Wal afina anin nas. Kenapa 40 itu? Karena kalau kita tidak bisa memaafkan tetangga kita, kebenaran seperti apapun gak akan pernah berhasil kita sampaikan. Kita head to head tuh nanti sama sebuah tetangga. Dan masalahnya tetangga ini yang buat kita kesel kan, kita nggak mudah kan. Contoh, kalau cuma tetangga kelas kita bisa pindah kelas. Wah, nggak bisa. Kalau pindah rumah kan repot. Kecuali yang orang kontrak pindah rumah gitu. Kalau mau di situ dan tiap hari diliatin. Dan gini, kalaupun kita pindah, kita belum tentu ketemu tetangga yang kayak kita mau. Bisa jadi lebih parah. Bisa jadi lebih toksik. Belum tentu. Makanya memilih tetangga kan urgent ya dari pernikahan tadi yang kita obrolin. Dan juga yang kedua, Ustaz, gak sedikit para pendakwah itu berhasil di panggung dakwah tapi gagal dalam bertetangga. Betul. Gak Karena dikenal sama tetangganya. Karena sibuk, betul. Ini menjadi kegelisahan tersendiri sih, Ustaz. Saya juga muhasabah. Ah, itu dia. Ya kalau cuma 3-5 rumah oke lah. Tapi kalau 40, ya mungkin teman-teman jujur-jujuran aja lah, ketik di kolom chat ya. Apa iya? Wah, ya. Oh, aduh. Berat itu. Ya kalau cuma 45, ibu Ana, iya kenal. Pernah nggak sini? Pernah datang? Iya. Ibu ini meninggal, kita datang. Tapi begitu 40 radiusnya, kok saya nggak yakin ya, gitu. Karena nggak mudah itu. Iya. Ada beberapa ustadz yang saya takjubi dalam interaksi tetangganya, Ustadz. Nyablak gitu loh. Misalnya kayak Ustadz Yusuf Mansur. Itu ya, ke tetangga itu nyablak. Ngapain nih? Masuk. Hal baik. Dan itu hal yang bagi saya di pribadi Ustadz Yusuf Mansur ini menjadi keteladanan di sisi itu. Ustadz Umar Mita juga saya melihat beliau hangat dengan tetangganya. Dan ketika saya ngobrol sama Ustadz Umar itu, Ustadz, nggak semua Ustadz bisa kayak gini, Ustadz. Nggak kebayang gimana ya cara ngelakuin itu. Apalagi Ustadz-Ustadz yang angkatan saya, Ustadz, yang ketika berdakwah interaksinya sama HP, Ustadz, bukan sama orang. Betul. Sehingga jago komunikasi, gak jago sama sekali, nol skill sosialisasinya. Nol. PR sekali. PR sekali. Iya. Jadi bertetangga itu ternyata sampai-sampai Nabi pun pernah mengalaminya, urusan bertoksik di Mekah. Dan ternyata ada resepnya. Satu tadi, Rasul itu tidak pernah membawa toksik itu ke dalam. Yang kedua juga istrinya juga tahu bahwa kita bertetangga dengan orang yang tak seiman, tak seirama, tak sefrekuensi dengan kita. Tapi kemudian anak juga jadi paham. Ternyata anak terlibat dan mulai mengerti bahwa kita hidup dalam lingkungan yang tidak ideal. Yang ketiga, yang tadi King sampaikan, memaafkan orang lain. Itu harus jadi nilai yang ada di rumah kita, sehingga mudah kita nanti bertetangga dengan orang lain. Karena gini, tetangga itu kan berada di luar kuasa kita. Kita nggak bisa milih siapa tetangga kita, kan gitu. Ya Allah kasih kita tinggal di sini, tetangganya modelan kayak gitu. Kalau mau milih, semuanya pasti mau bertetangganya sama Ustadz Fatih Karim, sama King Sifrul. Kalau bisa bertetangga bersama Nabi. Kalau itu udah pasti. Bertetangga bersama Rasul. Tapi kan masalahnya begitu tetangga, Allahu Akbar, gini amat. Nah itu kan kita nggak bisa pilih. Kepada sesuatu yang tidak bisa pilih, tadi wal afina anin nas, maafkan. Maafkan, terima, maklumi, udah gimana lagi? Nggak ada lagi solusinya. Cuma itu yang dan bisa jadi itu jadi sarana dakwah kita supaya jadi wasilah hidayah juga buat tetangga. Amin. Ini keren banget. Nanti kita lanjutin lagi ya obrolannya.